bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Pertempuran yang terjadi di langit tidak berakhir dengan jalan buntu. Sebaliknya, pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Orang bisa mengidentifikasi pihak mana yang dalam posisi menguntungkan. Hanya dengan melihat keadaan menyedihkan di mana Zhu Tianhuo dan Mu Huang berada, sebelum berbalik untuk melihat Lindong, yang ekspresi wajahnya damai, sementara auranya sangat tajam seperti ujung sebuah pisau. Hasil pertempuran itu sangat mencengangkan, dan di luar dugaan banyak orang. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti itu. Orang-orang di kota ini telah mendengar banyak tentang prestasi menakjubkan yang dilakukan oleh Lindong. Namun, kali ini, orang yang bertarung melawannya bukanlah individu seperti Si Kun, sebaliknya, itu adalah seorang praktisi dari kekaisaran super asli. Namun, tidak peduli betapa terkejutnya mereka, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Mereka mengangkat kepala ke arah langit, dan menatap kedua sosok itu, yang tampak agak gemilang di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hati mereka. Ada kemungkinan, bahwa dua orang ini, yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, bisa menjadi kuda hitam yang paling mempesona, dalam perang 100 kekaisaran kali ini. Semua orang ingin mengetahui, seberapa jauh kedua praktisi ini dapat berkembang dalam perang 100 kerajaan, yang dipenuhi dengan praktisi elit. Itu karena mereka ingin melihat, apakah ada orang yang benar-benar dapat menantang, dari kekuatan yang mendominasi kerajaan super raksasa seperti itu. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit, jubah Lindong berayun dengan ringan. Pandangannya terpaku pada Zhu Tianhuo yang gelisah, dan dia tidak takut membiarkan Zhu Tianhuo melarikan diri. Lindong puas dengan hanya mengalahkan Zhu Tianhuo. Namun, jika Zhu Tianhuo tidak bijaksana dengan situasi saat ini, Lindong tidak akan membuat terlalu banyak memikirkan konsekuensi lagi. Memang, dia agak waspada dengan kerajaan super, tapi itu tidak berarti dia takut pada mereka. Mengingat kemampuan Lindong dan Little Flame saat ini, jika mereka menggunakan semua kemampuan mereka, mereka bahkan bisa bertarung dengan praktisi panggung For Yuan Nirvana. Selain itu, selain mereka, ada juga Marten kecil, yang memiliki kekuatan yang tak terduga, dan belum mengambil tindakan sejauh ini. Meskipun Lindong tidak ingin dia mengambil tindakan, orang itu tidak akan berpangku tangan jika mereka berada dalam situasi kritis. Memiliki jajaran seperti itu, Lindong seperti harimau dengan sayap di battlefield kuno ini. Karenanya, situasi-situasi sebelumnya, di mana dia dipaksa untuk lari dan bersembunyi di semua tempat, itu tidak akan mudah terulang lagi. Pada saat ini, sosok berotot Little Flame muncul di belakang Lindong. Bekas luka yang terjalin di tubuhnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Setelah menyaksikan tampilan kekuatan Little Flame yang berani, semua penonton tidak akan lagi memperlakukannya sebagai orang bodoh, yang kemampuannya tidak sebagus penampilannya. Marten kecil terbang malas melintasi langit, dan berdiri di samping Lindong, sambil menatap dengan mengejek Zhu Tianhuo. Meskipun auranya tidak semanis Little Flame, beberapa orang yang taat, dapat merasakan mata ungu hitam Little Marten itu berkedip-kedip dengan aura dingin yang berdebar. Ketika dua orang berdiri di belakang Lindong, tampaknya ada tekanan besar dari tubuhnya yang dilepaskan, menyebabkan seseorang takut memandang rendah trio ini. Tentu saja, Zhu Tianhuo bisa merasakan tekanan semacam itu juga. Seketika, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Pada saat yang sama, suara angin mengepak datang dari belakangnya. Huang Mu yang sedikit hancur telah terbang. Ada tatapan serius dan khawatir di matanya, saat dia menatap trio Lindong. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya, dan berbicara ke telinga Zhu Tianhuo dengan suara lembut. Mereka bertiga sangat kuat. Jika kita benar-benar menyerang mereka lagi, aku khawatir, kita tidak bisa mengalahkan mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, jelas, bahwa Zhu Tianhuo tidak bisa membantu, tetapi mengepalkan tinjunya.
Sifatnya yang sombong dan angkuh, membuatnya sulit menerima kenyataan itu. Namun, dia bukan individu yang bodoh, karena dia juga tahu bahwa ini adalah fakta yang nyata. Dalam pertempuran sebelumnya, seni bela diri jiwanya yang sangat berharga, itu langsung dapat dikalahkan oleh Lindong. Sementara itu, Mu Huang yang berbakat secara fisik, juga benar-benar dikalahkan dalam permainannya sendiri, oleh rekan raksasa di belakang Lindong. Selain itu, berdiri di samping mereka berdua, orang yang paling misterius yang terlihat belum bergerak. Zhu Tianhuo tidak cukup bodoh untuk percaya, bahwa pria muda yang tampan dan menawan ini, akan menjadi penurut yang sederhana. Tidak peduli bagaimana mereka mengukur situasi saat ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan posisi untuk mendominasi pertarungan. Tampaknya, mereka harus menyerah pada rencana mereka saat ini, yaitu, untuk merebut warisan sekte misterius. Aku merasa sangat kesal, gumam Zhu Tianhuo. Zhu Tianhuo mengutuk dalam hatinya, sambil mengertakkan giginya. Jika dia tahu sebelumnya, bahwa ini akan terjadi, dia akan memanggil 2 jenderal lainnya untuk ikut. Jika mereka berempat menggabungkan kekuatan, mereka mungkin bisa bersaing dengan jajaran Lindong. Kamu telah menang, ucap Zhu Tianhuo. Setelah menilai situasi dengan jelas, Zhu Tianhuo mengumumkan dengan matanya terkulai. Pada saat yang sama, dia tidak berbasa-basi lagi, dan mengangkat bahunya dengan nyaman. Aku tersanjung, ucap Lindong. Lindong tersenyum. Tidak ada kesombongan, tidak ada ketidaksabaran dari diri Lindong. Faktanya, dia tidak menunjukkan sedikitpun arogansi, hanya karena dia mengalahkan praktisi dari kerajaan super. Meskipun dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Zhu Tianhuo dan rekan-rekannya ingin merebut warisannya, dia tidak ingin memulai permusuhan dengan kekaisaran Gan Agung mereka. Lindong, kamu memang melebihi harapan aku. Namun, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini, jika lain kali kita bertemu kembali, aku akan membalas hutang aku. Zhu Tianhuo berkata dengan malu-malu. Dia tidak takut membuat Lindong marah. Dengan kekaisaran Gan besar yang mendukungnya, tidak peduli seberapa mendominasi Lindong, dia tidak akan berani membunuhnya. Aku akan menantikan hal itu setiap saat, jawab Lindong acuh tak acuh, sambil melirik Zhu Tianhuo. Berita tentang kamu mendapatkan warisan sekte misterius, sudah lama menyebar. Kami bukan satu-satunya yang menginginkan warisan kamu. Karena itu, mungkin akan menyusahkan kamu di masa depan. Aku harap kamu dapat mencapai zona inti dari battlefield kuno dengan lancar. Kami akan menunggumu di Hundred Empire War. Zhu Tianhuo berkata, seolah-olah, dia senang dengan kemalangan Lindong. Kemudian, tanpa memberi Lindong kesempatan untuk menjawab, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Akhirnya, ia dan Mu Huang menjadi 2 lapisan pelangi, dan menghilang ke cakrawala dengan cepat. Saat duo Zhu Tianhuo pergi, suasana bermusuhan yang menyelimuti kota itu tampaknya telah menghilang. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan berbagai emosi, yang terkonsentrasi pada 3 sosok di langit. Ekspresi wajah semacam itu agak rumit. Meskipun mereka telah melihat hal itu terjadi dengan mata kepala mereka sendiri, masih sulit untuk mempercayai bahwa 3 orang yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, mampu mengalahkan para praktisi dari kekaisaran super. Perang 100 kekaisaran semakin menarik, ucap dari penonton. Ada gumaman di antara beberapa orang. Baru-baru ini, praktisi terpencil dari berbagai tempat muncul terus-menerus dengan kecepatan roket. Orang-orang ini akhirnya menjadi bintang yang mempesona di berbagai daerah. Semua individu ini diberkati dengan bakat luar biasa, dan pertemuan yang beruntung. Karena itu, sulit untuk membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu, setelah mereka berkumpul dan menyaksikannya bersama. Dari sudut pandang yang berbeda, orang-orang ini mungkin merupakan individu yang paling menonjol, di antara anggota generasi muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur. Ketika para penjahat yang keras kepala dan tidak berbakat ini berkumpul di satu tempat, pasti ada kegembiraan dan kekerasan yang ekstrim. Mereka benar-benar merepotkan. Lindong berbicara dengan lembut, ketika dia melihat sosok jauh dari duo Zhu Tianhuo. Jika kamu merasa merepotkan, kamu bisa mengakhirinya secara langsung. Mungkin sekali ketenaranmu menyebar, tidak ada yang berani menemukan masalah denganmu lagi, ucap Marten kecil, dengan wajah yang berseri-seri.
Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tidak bisa membantu, tetapi memutar matanya. Dia kemudian berkata, 3 raja dan 4 jenderal di Kekaisaran Gan Agung bukanlah penurut. Hanya jenderal pemadam kebakaran dan jenderal gunung saja, yang merupakan jenderal peringkat 2 terbawah, dari 4 jenderal yang ada, sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku takut 2 jenderal peringkat teratas mereka, seperti jenderal angin dan jenderal hutan, akan menjadi lebih kuat. Lebih jauh lagi, di atas para jenderal ini, ada 3 raja yang paling menyusahkan. 3 orang itu seharusnya sudah melampaui tahap Foryuan Nirvana. Bahkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya, ketika dia berbicara tentang ini. Kerajaan super ini memiliki dasar yang tidak bisa dia bayangkan. Mereka bahkan tidak membutuhkan warisan, atau harta untuk mencapai ketinggian yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Sementara, semua orang bekerja keras untuk mendapatkan pil Nirvana, mereka bisa membuang jutaan pil Nirvana sesuka hati. Selain fondasi seperti itu, orang-orang ini adalah para jenius yang dipilih sendiri, yang prestasinya dijunjung tinggi oleh semua orang. Namun, bahkan jika orang lain memiliki titik awal yang lebih baik, Lindong tidak cemburu. Orang yang berbeda memiliki kehidupan yang berbeda, individu yang berbeda memasukkan berbagai jenis kerja keras. Pada tahun-tahun itu, ketika dia masih di kota kecil, kota Qingyang, dia dipenuhi dengan niat membunuh ke arah Lin Langtian, namun, dia tidak mengungkapkan sedikit pun niat membunuhnya. Pada saat-saat itu, dia seperti semut di depan Lin Langtian, hanya dengan 1 jari, Lindong akan bisa menghancurkannya dan seluruh keluarga Lin. Namun, semuanya tidak berakhir seperti ini. Pemuda yang menitikkan air mata dan keringat, saat berlatih di atas bukit, menjadi individu paling cerdas di Lin Clan. Lin Langtian, yang terpaksa dia hormati pada masa-masa itu, akhirnya menjadi seekor anjing liar yang status hidupnya tidak diketahui. Oleh karena itu, memiliki titik awal yang baik atau buruk tidak penting. Yang paling penting adalah, hasil akhirnya. Kerajaan super itu mungkin maha kuasa, namun, Lindong tahu bahwa, dia akan melampaui mereka suatu hari nanti. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Flame kecil sambil menggaruk kepalanya, dan memberikan senyum malu-malu, tampak sangat berbeda dari Flame kecil yang tampak sama jahatnya dengan Asura, selama pertempuran dengan Mu Huang sebelumnya. Kurang dari sebulan untuk perang 100 kerajaan. Saat ini, para praktisi dari berbagai tempat sedang menuju ke zona inti, dari medan perang kuno. Kita juga harus langsung menuju ke sana, ucap Lindong sambil tersenyum. Flame kecil menganggukkan kepalanya. Jelas, dia tidak sedikit pun keberatan dengan instruksi Lindong. Bagaimana kita harus menangani orang itu? Aku pikir dia pasti salah satu bagian dari alasan mengapa orang-orang dari Kekaisaran Gan Agung akan mencari masalah dengan kami. Ucap Little Marten bercanda dengan sadis, ketika dia melihat sosok di depan aula emas, sambil menggaruk dagunya. Lindong melirik ke arah itu, dan melihat Tianzhen yang sedang menatap mereka, dengan wajah pucat pasi. Ketika dia melihat Lindong menatapnya, kulit kepalanya mati rasa, dan dengan cepat menurunkan tatapannya, dan tidak berani menatap Lindong lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ayo pergi. Ucap Lindong. Lindong menatap acuh tak acuh pada Tianzhen, yang tidak lagi memiliki sedikit pun aura mendominasi penguasa wilayah barat laut. Akhirnya, Lindong menggelengkan kepalanya, dan tampaknya, tidak punya niat untuk melanjutkan masalah ini. Sulit bagi orang-orang semacam ini untuk mengancam Lindong. Saat Lindong menyelesaikan hukumannya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di kota ini. Dengan sentakan tubuhnya, ia menjadi seberkas cahaya gelap, dan terbang keluar kota. Di belakangnya, Little Flame dan Little Marten dengan cepat menyusulnya. Di depan aula emas, ketika Tianzhen melihat sosok Lindong yang sudah pergi, keringat dingin menetes dari dahinya. Segera setelah itu, dia menertawakan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa, akan ada individu yang luar biasa di setiap wilayah pertempuran kuno, tetapi jelas, dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk menjadi satu di wilayah barat laut lagi. Pemuda itu, yang bernama Lindong, akan berjalan keluar dari tempat ini, dan melangkah ke tempat di mana semua jenius berkumpul. Itu akan menjadi tempat di mana demonstrasi nyata dari bakat luar biasa akan terjadi.
Suara tiupan angin bergema di atas langit biru yang tenang. 3 sosok bergegas melewati dengan kecepatan seperti kilat, dan tekanan angin rendah dan dalam, pada lautan pohon di bawahnya, membentuk 3 bekas luka dangkal di atasnya. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah itu adalah selokan berwarna hijau. Ketiga tokoh ini secara alami adalah trio Lindong, yang telah meninggalkan balai kuno, dan bergegas menuju area inti dari medan perang kuno. Ukuran dari battlefield kuno sangat luas. Wilayah barat laut tempat kelompok Lindong berada, hanyalah sebagian kecil darinya. Tentu saja, dengan jumlah ruang yang begitu besar, sepertinya, sangat sulit bagi seseorang untuk menjelajahi seluruh area pada waktu singkat dalam 1 tahun. Perjalanan Lindong ke pusat Ancient Battlefield, jelas, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu 2 hingga 3 hari. Karena itu, mereka perlu memanfaatkan waktu sepenuhnya. Ada 10.000 kota gajah, yang terletak di sepanjang rute dari wilayah barat laut, ke pusat medan perang kuno ini. Itu adalah salah satu dari beberapa kota di medan perang kuno, yang harus dilewati seseorang, untuk mencapai daerah pusat. Berbagai ahli dari seluruh medan perang kuno berkumpul di sana. Di tempat itu, para ahli yang telah maju ke tahap nirvana adalah umum, dan bisa dikatakan ada banyak yang memiliki ahli tersembunyi. Tentu saja, itu juga tempat yang harus kita lewati, ketika memasuki wilayah tengah, ucap Lindong. Mata Lindong sedikit melintas di sekitarnya, saat mereka bepergian. Segera, dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu pada 2 lainnya dengan senyum. Flame kecil menggaruk kepalanya, dan tersenyum dengan cara yang konyol. Panas api yang berapi-api muncul di matanya. Orang ini kecanduan berkelahi jauh di dalam tulang belulangnya. Mampu bertarung dengan para ahli itu, adalah peristiwa yang cukup menyenangkan menurutnya. Martin kecil tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini. Matanya menyapu ruang di sekitar mereka. Untuk beberapa daerah yang tidak diketahui, alisnya sedikit dirajut. Little Flame, warisan apa yang kamu dapatkan dari White Tiger Hall? Lindong tidak memperhatikan ekspresi Little Marten. Sebagai gantinya, dia melirik Little Flame sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni bela diri dari kedalaman yang tidak diketahui, yang dikenal sebagai White Tiger Star Scale Mirror, ucap Little Flame. Cermin skala bintang harimau putih, ucap Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Kemungkinan, bayangan yang tidak permanen seperti Kingzi, tidak muncul di dalam aula macan putih. Namun, ini hanya kejadian yang normal. Iblis tua, tingkat abnormal seperti Kingzi, sudah sangat luar biasa untuk memilikinya di sini. Jika 3 aula lainnya memiliki keberadaan yang mirip dengannya, kekuatan aliansi Tiangang mungkin akan sedikit terlalu menakutkan. Setelah penyelidikan singkat tentang pengalaman Little Flame, di pintu White Tiger Hall, Lindong tidak melanjutkan pertanyaannya. Matanya diputar sebelum seseorang akhirnya memperhatikan ekspresi Little Marten. Dia segera terkejut ketika dia dengan lembut bertanya, "Marten kecil, ada apa?" Little Flame juga menatap Little Marten. Setelah melihat matanya menyipit, yang terakhir membentuk busur yang agak berbahaya, insting unik binatang iblisnya juga menyebabkannya memahami sesuatu. Tubuh pengisian barunya, tiba-tiba berhenti, dan batang logam hitam gelap muncul di tangannya. Tubuhnya yang besar langsung diblokir di depan Lindong. Alis Lindong perlahan dirajut. Energi mental yang kuat menyebar dengan cepat. Namun, penyelidikan mendalamnya tidak memberikan tanggapan apapun. Ini tidak membuatnya menghela nafas lega, tetapi, malah menyebabkan ekspresinya berubah secara serius. Cahaya ungu hitam di mata Little Marten berkedip-kedip, dan wajah tampan jahat itu muncul sedikit lebih dalam. Dengan suara rendah, dia dengan dingin berkata, "Kami sepertinya sudah menjadi sasaran seseorang." Setelah mendengar ini, mata Lindong menyusut dengan segera. Dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa sepanjang perjalanan. "Apa artinya ini?" tanya Lindong. "Itu berarti bahwa orang yang menargetkan mereka pastilah orang begitu kuat, sehingga bahkan mereka tidak bisa merasakannya. Kemampuan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa," ucap Marten kecil. "Bisakah kita menemukannya?" tanya Lindong, yang mengucapkan dengan lembut. Sinar dingin samar-samar mengalir di matanya. Dia tidak berharap bahwa mereka akan segera menjadi sasaran orang lain saat mereka meninggalkan balai kuno.
Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit kesal. Martin kecil tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih di depannya, dan cahaya ungu hitam keluar dari telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu berubah menjadi jaring cahaya ungu hitam yang tiba-tiba menutupi seluruh ruang kosong. Sis. Jaring cahaya ungu hitam tampaknya memiliki kekuatan korosif yang kuat. Bahkan, udara tak terlihat memancarkan gelombang asap putih ketika jaring itu muncul, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang saat melihat jaring tersebut. Jaring cahaya ungu hitam menutupi ruang kosong di bawah fokus kelompok Lindong. Namun, saat jaring itu akan ditarik, ruang kosong itu akhirnya mulai terdistorsi di depan mata kelompok Lindong. Yang terkejut akhirnya dikeluarkan. Segera, cahaya terang yang kuat tiba-tiba meletus, dan benar-benar mengusir jaring ungu hitam dengan paksa. Dua sosok yang agak aneh muncul entah dari mana, setelah jaring cahaya itu ditolak. Kedua sosok itu dibungkus dalam bayangan hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan penampilan mereka. Namun, ekspresi Lindong berubah drastis pada pandangan pertamanya, pada dua sosok misterius ini. Ini karena keduanya secara mengejutkan adalah dua orang misterius, yang telah dia lihat dalam Nirvana Burning Sky Array di Ancient Treasure Trove. Kami benar-benar ditemukan oleh mereka, ucap seseorang. Mata Lindong secara bertahap menjadi suram. Dia menjadi berhati-hati, muncul seolah-olah dia dihadapkan dengan musuh besar. Dia dengan jelas mengerti, bahwa, meskipun telah meningkatkan kekuatannya pada ketiga tahap Yuan Nirvana, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya, dari tubuh kedua ahli misterius ini. Meskipun bahaya semacam ini jauh lebih lemah, ketika dibandingkan ketika dia pertama kali melihat mereka, kedua orang ini jelas bukan orang-orang yang bisa dibandingkan dengan kelompok Zhu Wutian. Ini benar-benar mengejutkan. Kamu benar-benar dapat menemukan keberadaan kita, ucap sosok misterius tersebut. Kedua bayangan hitam itu melayang di langit. Dua pasang mata dingin menatap kelompok Lindong, yang berada di bawah cahaya hitam, saat mereka berbicara dengan menyeramkan. Bolehkah aku tahu, betapa hebatnya kalian berdua? Apa yang kamu rencanakan dengan mengikuti di belakang kami? Ucap Lindong. Kejutan di mata Lindong ditarik kembali, saat ia berbicara dengan sikap tenang. Bocah, kenapa kamu masih bertindak bodoh di depan kami? Bukankah kita telah bertemu sebelumnya di Nirvana Burning Sky Array? Sosok hitam berkata, yang mengeluarkan suara dingin yang lembut. Meskipun kami tidak melihat penampilanmu saat itu, kita masih bisa mengingat auramu dengan jelas. Di saat aku melihat, bahwa kamu telah melarikan diri begitu cepat saat itu, kemungkinan kamu telah mendengar sesuatu kan? Bayangan hitam lain berkata dengan cara yang padat. Mata Lindong menjadi dingin. Dia tidak yakin, apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang-orang ini. Namun, kemungkinannya, itu melibatkan konspirasi yang cukup besar. Kedua orang ini telah menjaga di balai kuno, setelah Lindong bertemu mereka saat itu. Kemungkinan mereka menunggu dia muncul kembali. Kalian berdua seperti hantu, makhluk yang tidak diketahui asalnya. Kami tidak sedikit pun tertarik pada masalah kalian. Kalian berdua juga seharusnya tidak mengganggu kami. Jangan saling mencampuri urusan satu sama lain. Jika kamu berlebihan, jangan berpikir bahwa kakek Martin tidak memiliki taktik untuk berurusan dengan kalian. Wajah tampan Little Martin mengungkapkan rasa dingin ketika dia berkata. Little Flame tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya yang besar melangkah maju. Wajahnya, yang awalnya terlihat sederhana dan jujur, telah berubah sangat tajam pada saat ini. Sebuah keganasan muncul dari sekujur tubuhnya, membuatnya berubah menjadi iblis dalam sekejap mata. Kata-kata yang arogan. Bahkan, bos-bos super kerajaan itu tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku. Kamu pikir kamu ini siapa? Sosok hitam tiba-tiba berkata. Nada suaranya dipenuhi ejekan. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dianggap sebagai salah satu yang teratas di dalam battlefield kuno ini, hanya karena kamu telah mengalahkan dua anggota dari kerajaan super? Ucap dua sosok misterius tersebut. Martin kecil menyipitkan kedua matanya sedikit, tetapi dia tidak marah. Senyum aneh terangkat di wajahnya yang tampan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan dan bayangan aneh muncul. Swoosh!
Kecepatan Little Marten seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di bawah dua sosok dengan cara seperti hantu. Energi ungu hitam yang mengerikan melonjak, dan benar-benar berubah menjadi sayap seperti pisau. Kilatan dingin yang mengejutkan terlintas di ujung sayap itu. Ekspresi dari dua sosok hitam mengubah momen, ketika sayap ungu hitam muncul. Bahkan, mereka bisa merasakan tulang yang tebal dingin dari mereka. Segera, dia melambaikan tangannya, dan cahaya emas muncul dari dalam tubuhnya, membentuk perisai berwarna emas di depan mereka. Dentang, sayap-sayap seperti pisau dengan kejam meretas perisai berwarna emas. Percikan pun meletus, dan perisai berwarna emas segera ditutupi oleh garis retak. Dua bayangan hitam juga mengambil kesempatan untuk mundur. Mata di bawah bayangan hitam sedikit berubah. Bang! Namun, tepat ketika kedua sosok itu menarik kembali, angin yang mengejutkan datang menyapu dari ruang di atas mereka. Sebuah batang besar berwarna hitam menerobos ke bawah, sambil membawa kekuatan yang mengerikan, yang bisa menghancurkan gunung. Serangan yang terus-menerus dilancarkan, jelas, menyebabkan dua sosok misterius ini menjadi sedikit marah. Salah satu dari mereka mengepalkan tangannya, dan cahaya emas terang diaglomerasi di tangannya. Itu benar-benar berubah menjadi palu besar berwarna emas besar. Palu itu mulai menari, dan tanpa ampun menabrak batang besar berwarna hitam. Bang! Badai liar dan ganas berdesir dan terbelah. Batang berwarna hitam itu sebenarnya dipaksa kembali olehnya setelah berbenturan. Kaki Little Marten membuat beberapa langkah cepat, sebelum menstabilkan tubuhnya. Keganasan dan kekejaman di wajahnya menjadi semakin intens. Benda aglomerasi emas. Gumam Lindong. Ekspresi Lindong juga menjadi semakin suram, ketika dia menyaksikan perisai emas dan kapak emas, yang telah terbentuk secara acak oleh dua orang misterius ini. Ini adalah zat energi nyata, yang terbentuk dari penggunaan energi tubuh emas. Namun, energi semacam ini, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli, yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage. Kalian berdua, sedikit terlalu berpengalaman untuk memainkan taktik ini di depan kakek Marten. Ucap Marten kecil. Wajah tampan Little Marten sedingin es. Dia melebarkan mulutnya, dan cahaya ungu hitam menyapu dari segala arah. Akhirnya, tampaknya telah berubah menjadi mulut gelap yang sangat besar, yang tampaknya mampu menelan dunia. Mulut itu menerjang ke arah dua bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Lindong merasakan semacam energi yang agak mirip, dengan simbol leluhur yang melahap dari dalam mulut gelap yang besar itu. Namun, itu tidak murni seperti dari simbol leluhur yang melahap. Sebaliknya, itu dicampur dengan beberapa hal lain. Surga menelan cahaya iblis. Teriak Marten kecil. Teriakan pekat dan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Little Marten. Cahaya ungu hitam itu juga muncul dari dalam cahaya hitam, dan menerjang ke segala arah pada saat ini. Siang hari berubah menjadi kegelapan. Momentumnya sangat mengejutkan. Marten kecil akhirnya mulai melepaskan kekuatan mengerikan yang menjadi miliknya, setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.